Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farmadi Hashim, Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya ditugasi oleh Takmir Masjid Al-Ikhlas Peluru untuk menyampaikan khutbah Jumat. Mudah-mudahan khutbah Jumat kali ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi masyarakat luas. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih dan selamat kepada MIC Mantu Idaman Channel. Selamat dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatan wa tasliman dhaimaini mutalazzimaini ila yaumil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ila jami'il ummah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua sedang berada di Masjid Allah. Kita semua sedang berada di rumah Allah yang mulia ini. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan frekuensi ibadah kita kepada Allah, iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya nanti kita selalu senantiasa mendapat jannatullah, surga Allah yang diperuntukkan bagi hambanya yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar yang bernama Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkand, beliau menulis dalam sebuah referensinya Tambihul Ghafilin. Di sana beliau mengisahkan tentang Rasulullah. Satu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di kediamannya. Di saat Rasulullah sedang berada di kediamannya itu, ternyata sahabat Rasulullah Sayyidina Umar datang menghadap pada Rasulullah. Dan saat ini, di saat Sayyidina Umar menghadap pada Rasulullah dalam keadaan menangis dan menangis, hingga akhirnya Rasulullah terpancing untuk bertanya kepada Sayyidina Umar, ma yubki kaya Umar, wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau ini menangis menghadap kepadaku? Tidak biasanya engkau menghadap kepadaku menangis semacam ini. Engkau selalu datang kepadaku membawa kabar gembira, tapi kali ini tidak. Hingga akhirnya engkau menangis semacam ini. Apa yang menimpa pada diri engkau ini, wahai Umar? Sayyidina Umar menjawab pada Rasulullah, ya Rasulullah,
fi babi sabun akhraqa fuadi wa huwa yabki. Ya Rasulullah, di depan pintumu ya Rasulullah ada seorang pemuda, yang pemuda ini saat ini menangis dan menangis hingga akhirnya tangisannya akhraqa fuadi wa huwa yabki, sempat membakar hati saya ya Rasulullah, hingga akhirnya saya menghadap engkau dalam keadaan menangis semacam ini. Begitu Rasulullah mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sayyidina Umar, perintah Rasulullah, adkhilhu alayya ya Umar, wahai Umar, masukkan pemuda itu ke dalam rumahku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas izin Rasulullah, sang pemuda ini begitu dimasukkan, dipersilahkan masuk oleh Sayyidina Umar ke dalam kediaman Rasulullah. Sang pemuda ini menangis dan menangis sang pemuda ini, hingga akhirnya Rasulullah bertanya kepada sang pemuda ini, atusriku billahi syai'an ayyuhasyab, apakah engkau menyamakan Allah dengan yang lain? Apakah engkau menyekutukan Allah hingga akhirnya engkau menyesali perbuatan-perbuatan dosamu ini, engkau menangis semacam ini, kata Rasulullah. Sang pemuda ini menjawab pada Rasulullah sambil menangis dan tidak berani mengangkat wajahnya di depan Rasulullah, ya Rasulullah, lastu musyrikan ya Rasulullah, saya tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, saya tidak menyamakan Allah dengan yang lain ya Rasulullah. Namun seandainya diukur, ditimbang antara dosa saya dengan mereka yang menyekutukan Allah, jauh lebih besar dosa saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil menangis di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang kedua, aqtal tadafsan bighairi haqqin, apakah engkau seorang pembunuh hingga akhirnya engkau menyesali perbuatan-perbuatan dosamu ini, engkau menangis semacam ini? Sang pemuda sambil menangis menjawab pada Rasulullah, lastu qatilan ya Rasulullah, ya Rasul, saya bukan seorang pembunuh ya Rasulullah. Namun seandainya diukur antara dosa saya dengan mereka seorang pembunuh, itu jauh lebih besar dosa saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil menangis di depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Rasulullah bertanya, adzambuka akbar min afwillah ayyuhasyab, wahai pemuda, apakah dosa-dosamu itu jauh lebih besar daripada ampunan Allah hingga akhirnya engkau menyesali perbuatan dosamu ini? Sang pemuda berhenti sejenak menangis, namun tidak berani mengangkat wajahnya di depan Rasulullah, seraya menjawab, ya Rasulullah, ampunan Allah jauh lebih besar daripada siksanya. Baik, engkau sekarang sudah berbicara jujur di hadapanku, kata Rasulullah, lalu akhbirni, ceritakan, ma asabakah, apa yang menimpa pada diri engkau ini wahai pemuda. Engkau sudah berbicara jujur. Sang pemuda bercerita di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni kuntu nabbasan ambathul kubura mundu sab'a sinin, ya Rasulullah, tugas rutin saya ya Rasulullah, pekerjaan rutin saya Rasulullah, 7 tahun terakhir ini adalah nabbasan, menggali kuburan ya Rasulullah. Di saat ada orang muslim muslimah wafat, lalu itu adalah pekerjaan rutin saya yang menggali kuburan ya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah, itu pekerjaan yang terhormat di hadapan kita sama manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ya Rasulullah, data yaumin, satu ketika ya Rasulullah, kanat imra'atun min Bani Ansar, ada seorang perempuan dari Bani Ansar, qad tuwfiyat, wafat ya Rasulullah, saya kerjakan laksana pekerjaan rutin saya Rasulullah. Setelah mereka
Orang perempuan dari Bani Ansar itu saya makamkan, seluruh sahabatnya pulang, kerabatnya pulang, saya pun juga pulang ya Rasulullah. Di tengah perjalanan saya pulang itu, cara berpikir saya sudah mulai dihantui setan ya Rasulullah. Saya akhirnya kembali ke kuburan itu ya Rasulullah. Saya bongkar kuburan itu ya Rasulullah. Saya angkat mayat itu ya Rasulullah. Dan saya berani memperkosa sang mayat itu ya Rasulullah. Namun yang saya kaget ya Rasulullah, ternyata biiznillah wa biqudratillah sang mayat tadi bisa berbicara. Ala tastahyi rabbak, kata si mayat, tidakkah engkau malu kepada Tuhanmu? Engkau punya pekerjaan yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kali ini saya mestinya sebentar lagi menghadap Allah dalam keadaan suci, tapi kali ini tidak. Begitu Rasulullah mendengar kabar ini dari seorang pemuda, secara manusiawi Rasulullah marah, hingga akhirnya yang keluar dari bibir Rasulullah, ukhrud min baiti ya lain, engkau seorang yang terlaknat, tidak pantas engkau masuk ke dalam rumahku, silahkan engkau keluar, kata Rasulullah. Di saat sang pemuda ini diusir oleh Rasulullah dari kediaman Rasulullah, masuklah ke dalam mihrab, ke dalam masjid atau musola. Selama 40 hari 40 malam sang pemuda ini tidak berani mengangkat wajahnya, seraya hanya memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya. Namun pada malam ihda wa arba'in, malam ke-41, sang pemuda ini berani mengangkat tangannya, berani membuka matanya, dan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, in kunta ghafarta li, ya Allah, jikalau engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, maka fa'lim Muhammadan wa ashabahu, sampaikan kabar ini ya Allah kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Wa illa, jikalau engkau tolak ya Allah, farsil naran al-laila fahrikni wa najjini min adzabil akhirah. Kalau engkau tolak ya Allah, maka malam ini kirim api untuk saya, bakar saya hidup-hidup ya Allah. Namun permohonan saya, wa najjini min adzabil akhirah, selamatkan kami ya Allah dari siksamu kelak. Doa sang pemuda ini pada malam ke-41 didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah utus malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar ini pada Rasulullah. Muhammad, saya menghadap engkau atas izin Allah. Ya. Pertama pertanyaan malaikat Jibril, anta khalaqtal khalqa ya Muhammad, apakah engkau yang menciptakan makhluk ya Muhammad? Kata Rasulullah, tidak. Yang menciptakan makhluk adalah Allah Qadi Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, a anta tarzukul khalqa ya Muhammad, apakah engkau pula yang memberi rizki seseorang Muhammad? Tidak. Yang memberi rizki seseorang itu adalah Allah Qadi Rabbul Jalil. Muhammad, a anta tatubul khalqa ya Muhammad, apakah engkau pula yang menerima taubat seseorang Muhammad? Tidak. Yang menerima taubat seseorang itu adalah Allah Qadi Rabbul Jalil. Muhammad, pesan Allah Subhanahu wa taala, 41 hari kemarin ada seorang pemuda yang menghadap kepada engkau, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya, lalu kau usir itu, cari orang itu, sampaikan kepadanya bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita berlumuran dengan dosa, marilah kita selalu senantiasa berenang di lautan Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, bermohonlah ampun rabbakum pada Tuhanmu, kata Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Mudah-mudahan khutbah yang sebelum ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para jamaah para umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadirin, pada khutbah yang kedua ini marilah kita bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan selalu senantiasa dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara kita muslim, kita muslimah kita yang pada kesempatan ini barangkali diuji sakit oleh Allah, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mampu beraktivitas, beribadah, menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man qadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadihi baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadha haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa 'anna al-ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wal bagh was-suyuf al mukhtalifata was sada'id wal mihad ma dhahara minha wa ma batan am baladina hada khassa wa am buldanil muslimin ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.